Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Igede Nyoman Mindrajaya MSI PhD selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nafala Aftanur Rismawanti, mahasiswa statistika dengan NPM 1406102300044. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan dashboard saya yang berjudul Analisis Epidemiologi dan Spasial Stunting di Provinsi Aceh tahun 2024. Presentasi ini akan saya sampaikan secara sistematis, dimulai dari latar belakang permasalahan, kerangka epidemiologi, metode analisis, hasil utama, hingga implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari temuan penelitian. Kita akan masuk ke latar belakang masalah, di mana stunting merupakan salah satu bentuk malnutrisi kronis yang terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif produktivitas di masa dewasa, serta risiko penyakit tidak menular. World Health Organization atau WHO menetapkan bahwa prevalensi stunting sebesar 20% atau lebih merupakan indikator masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dan di Provinsi Aceh sendiri, hingga saat ini masih berada di atas ambang batas tersebut, dan distribusi stunting antar kabupaten kota menunjukkan variasi yang cukup besar. Oleh karena itulah, diperlukan pendekatan epidemiologi berbasis wilayah yang tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi juga pola spasial dan faktor kontekstual yang menyertainya. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, terdapat 5 tujuan utama. Yang pertama, mendeskripsikan distribusi prevalensi stunting pada tingkat kabupaten kota di Provinsi Aceh. Yang kedua, menggambarkan ukuran epidemiologi stunting sebagai indikator besarnya masalah gizi kronis. Yang ketiga, menganalisis pola spasial dan keberadaan autokorelasi spasial. Yang keempat, mengidentifikasi wilayah yang berpotensi menjadi hotspot maupun hotspot stunting. Dan juga menganalisis hubungan faktor sosial ekonomi dan lingkungan melalui pemodelan regresi. Selanjutnya kita akan memahami lebih lanjut mengenai kerangka epidemiologi atau agen host environment dari stunting ini. Untuk memahami mekanisme terjadinya stunting, kita bisa melihat diagram pada dashboard ini, di mana kita akan berfokus pada agen. Agen dalam konteks stunting bukanlah patogen tunggal, melainkan kondisi seperti defisiensi energi dan protein, kekurangan mikronutrien, serta infeksi berulang seperti diare dan ISPA. Selanjutnya pada host, kelompok host mencakup anak, balita, dan ibu khususnya pada periode 1000 HPK. Faktor seperti tidak mendapat ASI eksklusif, berat badan lahir rendah, dan status gizi ibu yang buruk meningkatkan kerentanan terhadap stunting. Kemudian pada faktor environment, lingkungan berperan memperkuat risiko melalui sanitasi yang tidak layak, kemiskinan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan. Kerangka inilah yang menjadi dasar konseptual dalam memilih variabel dan menafsirkan hasil analisis statistik dan spasial. Selanjutnya, kita akan menelisik data yang kita gunakan di penelitian ini, di mana terdapat beberapa variabel independen yang menjelaskan stunting. Di sini, stunting merupakan variabel dependen dan variabel independen mencakup yakni kepadatan penduduk, APM SMA, cakupan ASI eksklusif, sanitasi layak, dan persentase penduduk miskin. Untuk unit observasinya sebesar 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Data ini merupakan data sekunder tahun 2024. Di sini kita bisa mendapatkan data, yakni rata-rata prevalensi stunting sebesar 28,51% dan prevalensi tertinggi 36,7% yang merupakan angka yang sangat tinggi. Kemudian kita melihat bagaimana distribusi dari stunting di Aceh.
kita bisa melihat bahwasannya data tidak berdistribusi normal dan terdapat penumpukan kasus di rentang stunting yang tinggi. Dan untuk sebaran datanya sebesar 5,90%. Selanjutnya, kita akan melihat sebaran stunting. Ini merupakan plot sebaran stunting, di mana untuk nilai stunting yang tinggi akan berwarna lebih gelap, yakni ke arah merah. Kita bisa melihat bahwasannya terdapat rata-rata 28,51% prevalensi stunting Provinsi Aceh, yang mana ini merupakan nilai yang sangat besar, di mana artinya sekitar 28 hingga 29 dari setiap 100 balita di Aceh mengalami stunting. Dan ini menegaskan bahwasanya stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat prioritas di Aceh. Selanjutnya, kita akan melihat analisis spasial dari stunting di Aceh. Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi spasial, kita akan melakukan uji Morans-I dan garis C untuk spasial global. Di sini hasilnya tidak didapatkan hasil yang signifikan, sehingga tidak terjadi pola spasial global. Dengan kata lain, wilayah dengan prevalensi tinggi tidak secara sistematis dikelilingi wilayah dengan prevalensi tinggi lainnya. Namun, kita akan meninjau pada skala lokal dan hasilnya. Untuk skala lokal sendiri, kita teridentifikasi adanya wilayah low height, di mana Kabupaten Simaulu sebagai wilayah dengan pola spasial lokal yang menonjol. Begitu pula dengan statistik gratis ORDGI didapatkan bahwasannya Kabupaten Simaulu merupakan kabupaten teridentifikasi sebagai hotspot. Selanjutnya kita akan melihat ke pemodelan regresi. Kita ingin melihat faktor-faktor yang menjelaskan prevalensi stunting. Di sini, hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki koefisien bernilai negatif. Secara substantif, arah hubungan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan kesehatan ibu dan anak serta kondisi lingkungan cenderung berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting. Dan nilai adjusted R-square-nya didapatkan 0,25 atau 25,67%. Artinya bahwa sekitar seperempat variasi stunting antar wilayah dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwasannya uji simultan signifikan pada taraf 10% dan seluruh asumsi klasik terpenuhi, termasuk tidak adanya autokorelasi spasial residual, sehingga model ini valid. Selanjutnya, kita akan melihat ke prediksi stunting. Ini menampilkan hasil prediksi prevalensi stunting berdasarkan model regresi OLS yang telah dibangun. Kita bisa melihat bahwasannya terdapat sedikit perbedaan antara prevalensi aktual dan prediksi. Dan hasil prediksi ini kita evaluasi dengan menggunakan matriks sebagai berikut. Mana salah satunya adalah MRSE dapatkan nilai 4,3721 yang artinya 40,37 poin persentase merupakan rata-rata error. Dan ini adalah hasil prediksi dari pemodelan stunting. Oke, sebagai kesimpulan, stunting di Provinsi Aceh masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, dengan prevalensi tinggi dan distribusi yang heterogen antar wilayah. Meskipun tidak ditemukan pola spasial global yang signifikan, terdapat fenomena lokal yang memerlukan perhatian khusus.
Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi gizi yang berkelanjutan, terintegrasi dan berbasis karakteristik wilayah. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian dan Bapak Mindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.